nggak dikejar pajak atau yang masih dikejar pajak? Wajah pasrah, Pak. Kita taat pajak, Pak. Good morning, Pak Sis. Good morning, Pelvik. Halo, selamat pagi semua. Pagi. Ini muka-muka saya muka-muka kabur dari pajak ini. @KPP gitu ya. Nah, ini muka-mukanya gitu ya. Sekarang kalau Hijau. pamer harta, ya siap-siap kita didatangin. Si Belani ngomong. Flexing. Iya, agak flashing itu kan heboh. Udah didatangin pajak benjangan harta apa utang itu atau pinjam. Ganteng, boleh share dong saldonya berapa? Oh iya. Iya, kalau pada itu. Kan nggak banyak pamer. Selamat pagi semua. Kita mulai. Boleh. Silakan, Bro Fik. Masih di mute, Bro Berfik. Oke, mari masih nih. Selamat pagi, Bro Anton. Nah, karena waktu udah mulai jam 10 ya, mungkin banyak juga yang nggak sabar ya. Kita mulai dulu aja ya. Thank you atas kesempatannya kali ini. Bro Anton sudah membantu untuk menjadi moderator dan juga ada juga Bro Alex sebagai narasumber di sini ya. Welcome dan good morning dan juga teman-teman. Di sini juga ada Pak Sis juga ya dan juga tim Aro yang sangat luar biasa support kita ya. Nah, tanpa berlama-lama silakan saya kasih perkenalan kepada moderator dulu nih. Beranton dulu nih. Halo, selamat pagi teman-teman. Saya Antonius. Saya saat ini sebagai Director dan Advisor di Merkle Innovation. Hari ini akan menemani Dr. Alex, Dr. Pajak Alex gitu ya. Bro Alex hari ini akan men-sharingkan terkait stop dikejar pajak gitu ya. Dan nanti kita juga akan ada talk show dan ada live Q&A. Kira-kira seperti itu. Jadi barangkali teman-teman nanti ada pertanyaan boleh disiapkan. Nanti boleh langsung post di kolom chat, kita akan bahas waktu sesi Q&A. Kurang lebih seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut pembicara kita hari ini, narasumber kita hari ini, Dr. Alexander, Dokter Pajak. Silakan, Dr. Alex. Bu Anton, tolong dibantu slide-nya. Kita mulai dari slide. Oke, judulnya kita yang umum-umum aja dan kita bawa santai aja untuk ini kan lebih ke arah talk show ya. Ini saya kasih slide untuk introduce sebagai umum luarnya saja. Oke. Mulai dengan mengenal SPT orang pribadi dan SPT badan. Next. Ini profil saya dari BINUS, kemudian akuntansi, lulus 2001 S1 dan saya masih waktu itu konsultan bekerja dari 2008 sih. Next. Oke, kita mulai dengan materinya. Saya bagi dua, SPT pribadi dan SPT badan. SPT pribadi terdiri dari karyawan, pedagang, profesional. Kenapa saya bagi tiga ini? Karena jenis tarifnya berbeda-beda. Untuk karyawan, untuk pedagang, dan profesional. Itu akan dijelaskan di belakang. Untuk SPT, begitu juga untuk SPT badan. Untuk perusahaan jenis dagang, jasa, dan produksi. Itu tarifnya berbeda-beda. Maka saya pembagian tiga-tiga seperti itu. Next.
Oke, ini mulai kita dengan SPT orang pribadi, karyawan. Untuk pelaporan pajak karyawan menggunakan SPT tahunan 1770S dan 1770SS. Formulir 1770S adalah formulir digunakan oleh wajib pajak OP dengan penghasilan per tahunnya lebih dari 60 juta dan memiliki semua penghasilan lebih dari satu tempat kerja. Itu ya kalau lebih boleh, kalau satu juga bisa. Ada dua lampiran yang menyertai formulir 1770S. Untuk total penghasilan karyawan dapat diambil dari bukti potong 1721A1. Jadi untuk 1770S sama SS itu ada bukti potongnya. Digunakan begitu yang bahwa kalau dikurang dari 60 juta itu menggunakan SS setiap tahunnya untuk karyawan yang bekerja di satu perusahaan. Next. Untuk yang kedua adalah pedagang. Untuk pelaporan SPT tahunan pribadi maupun sebagai pedagang dapat menggunakan formulir 1770. 1770 lebih ke arah umum, pedagang, wira swasta atau ibu rumah tangga dan sebagainya pakai 1770. Tarif yang berlaku untuk pedagang itu 0,5 dari omset selama 7 tahun terhitung dari 2018. Artinya, kalau MPP lama tahun 2017, nah dihitung dari 2018 sampai 7 tahun. Tapi 18 ikut, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi sampai tahun 2024. 2025 itu akan menggunakan tarif peraturan yang lama yang berlaku sebagai pakai menggunakan norma. Ada tabelnya. Lalu 0,5% dari omset terhitung dari pembukaan MPP baru. Kalau misalnya buka MPP tahun 2020, tunggu, pedagang dengan nama ya, kalau misalnya buka MPP baru tahun 2020, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26. Jadi hitungannya di atas 2018 itu buka MPP itu 7 tahun MPP baru. Nah, jika tarif tersebut berakhir maka menggunakan JPK 17 2015 tentang norma perhitungan itu yang tertera pada peraturan PP 23 2018. Next. Profesional atau pekerja lepas. Formulir mengenai pajak pribadi profesi sebagai pekerja lepas yaitu formulir 1770. Contoh agen asuransi menggunakan tarif 50%. Jadi profesional, asuransi, dokter, arsitek dan sebagainya itu pakai norma. Masih berlaku peraturan yang lama. Oke, next. Oke, kita lanjut. Tadi sekilas info tentang SPT pribadi. Ya, kita lebih ke arah talkshow. Jika ada pertanyaan, kita setelah selesai slide bisa ditanyakan. SPT badan jenis dagang. Dasar hukumnya PP 23 sama sebenarnya. Pribadi badan itu pakai omset 0,5, pakai tarif 0,5% dari omset. Asal dengan catatan di bawah 4,8. Kalau di atas 4,8 menggunakan tarif umum yang seperti biasanya. Nah, untuk peraturannya CV atau PT itu ada lagi peraturan estimasinya, expired. Mengacu pada PP 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%, kalau untuk PT itu berlaku selama 3 tahun dari masa berdirinya PT lama. Misal PT lama 2018, jadi itu 18, 19, 20. 20 sudah selesai. Kalau CV 4 tahun, jadi 18, 19, 20, 21. Nah, tapi kalau misalnya dia baru berdiri PT tahun 2020, berarti itu 3 tahun, 20, 21, 22. Jadi di atas 2018 itu dihitung mulai 3 tahun panjang 4 tahun. Lalu jika masa berlaku jika semua telah selesai, misalnya PT lama selesai nih sampai 2020. Nah, omset di bawah 4,8 menggunakan tarif 11%. Jadi
omset di bawah 8 itu laba besinya ini kurang tulisnya laba, sorry, karena agak emergency lagi sibuk pajak, jadi saya kurang perhatiin detailnya, saya jelaskan aja. Omset di bawah 4,8, laba besinya menggunakan tarif 11%. Kalau di bawah yang omset di antara 4,8 sampai 50 M, besar tarifnya 11% dan 22%. Jadi ada formula khusus perhitungan, misalnya omset 5M. 5M menggunakan 2 tarif. Nah, 5M dibagi 4,8, 2 juta itu dikali 22%. Ini ada formulanya, biasa saya langsung masukin formulanya sih. Nah, kalau omset di atas 50M, langsung 1 tarif tunggal. Laba besi dikali 22%. Nah, peraturan ini berlaku tahun 2020 dan 2021. 2022 dan seterusnya menggunakan 10% dan 20%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang Usaha. Jadi, yang ini peraturan yang terakhir nggak ada expirednya sampai kalau ada peraturan baru lagi berlaku. Oke, next. SPT Badan Jenis Usaha Jasa. Untuk jenis usaha yang melakukan pajak final yang 0,5% dari omset. Nah, kalau jasa itu sebenarnya wajib dipotong 2% dari omset. Tapi kita karena menggunakan CV baru atau masih omset di bawah 4,8, berarti kita akan menggunakan tarif 0,5%. 0,5% dari omset selama omset di bawah 4,8. Karena final itu BPH 23 sih tidak berlaku, tidak berlaku sih. Tidak bisa digunakan. Jadi kalau misalnya kita 0,5 itu kan wajib, lalu dipotong lagi 2%, jadi 2% itu mau nggak mau kita restitusi kalau mau ambil duitnya. Atau ya kalau nggak mau restitusi ya kebuang. Jadi supaya nggak kebuang kita menggunakan SKB. Kalau jual SKB surat keterangan bebas pajak PPH 23. Jadi dengan SKB atau SCAT, SCAT ini menyatakan bahwa kita pakai 0,5%. Nah, kasih ke customer jangan dipotong kalau kita pakai 0,5. Tuh. Nah, tapi kalau sudah selesai selama 3 tahun PT, 4 tahun CV, kita kembali peraturan lama. Atau omset di bawah 0,8 PPH 23 tetap dikenakan. Tapi itu bisa dikreditkan dari laba besi yang dikenai pajak. Contoh, misalnya dihitung laba besi 1 juta, pajaknya 10 juta. Nah, kita 23 dapat 5 juta. Jadi yang kita bayar adalah 5 juta di Maret atau April, ya di SPT tahun yang di akhir tahun. Jadi laba besi kena pajak dipotong PPH 23 dikreditkan, sisanya kita bayar. Oke, next. SPT Badan Jenis Konstruksi. Ini jenis badan usahanya spesial untuk jadi usaha ini khusus tarifnya umum. Punya perubahan tarif sebenarnya. Dan sekarang tahun 2022 ada perubahan tarif. Di slide berikutnya, next. Nah, jadi saya nggak terlalu menjelaskan detail untuk tarif jasa konstruksi. Jadi langsung menggunakan tarif yang sesuai dengan tabel. Tahun 2008, ini peraturan sudah lama, tahun 2008 ada perubahan, tahun di 2022 tarifnya turun. Pelaksanaan jasa konstruksi 1,7 dari 2% 1,7. Pelaksanaan konstruksi pengusaha berkualitas menengah yang besar. Nah, biasanya ini memiliki SBU 3% sama 2,6, lalu perencanaan 4% 3,5. Nah, kalau tidak memiliki, dia tarifnya gede dan bikin untuk mendapatkan saraf SBU ini agak sulit sih.
dan panjang prosesnya. Jadi siapin tenaga ahli dan sebagainya. Jasa pelayanan khusus tidak memiliki kualifikasi usaha 4%, dan ini 4%. Jasa perencanaan dan pengawasan 6%, ini sama, tetap nggak berubah. Tambahannya di ada tambahan untuk yang baru. Jasa pelaksana konstruksi sertifikasi yang memiliki sertifikat 2,6. Jasa sertifikasi yang tidak memiliki sertifikat usaha 4%. Ini yang digunakan yang baru. Biasanya pada umumnya kan dagang sama jasa biasa dengan tarif 2%. Oke, next. Oke, karena ini kita temanya talk show, jadi saya hanya slide-nya nggak banyak, yang lebih arah tanya jawab. Dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas slide yang di. Terima kasih Pak Alex atas pemaparannya. Nah, mungkin kita mulai ngobrol-ngobrolnya gitu ya. Teman-teman pasti juga udah pada penasaran nih in detail gitu ya. Kemarin tim sudah menampung pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu ya. Dan kita sudah coba compile Pak gitu ya. Nah, mungkin untuk yang pertama kita mulai nih Pak. Kalau kita ngomongin pajak kan ceritanya rumit gitu ya Pak ya. Bahkan sampai topik hari ini kalau kita ngomong, wah stop dikejar pajak. Berarti ini kan ceritanya banyak orang-orang yang dikejar pajak gitu ya. Nah, kira-kira ada cara mengisi laporan pajak yang mudah untuk awam nggak sih Pak? Nah, sebenarnya mengisi formulir pajak itu mudah sih. Kayak isi form di bank gitu. Masukin data, harta, penghasilan, dan sebagainya. Nah, tapi sekarang kayaknya agak pajak bikinnya untuk lebih semua online. Jadi sekarang sudah stop Februari akhir ada peraturannya ditulis manual program SPT itu tidak bisa digunakan lagi. Di menu DJP itu sudah tidak bisa upload CSP. Biasanya kalau misalnya kita bikin SPT itu kan bikin dulu di programnya, lalu hasil akhirnya keluar CSP. CSP itu akan diupload ke DJP masing-masing. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Jadi sekarang kita download DJP-nya Adobe Reader-nya. Adobe Reader-nya download, kita muncul formnya. Nah, di situ kita isi. Pengisian itu simpel. Dengan data pribadi ada pertanyaan, pertanyaan menu-menunya jangan isi. Yang masalahnya kalau misalnya hartanya banyak, penghasilan kecil, itu yang boleh masalah dikejar pajak. Nah, jadi kalau ngisi laporan pajaknya sembarangan, itu juga bakal dikejar pajak juga, gitu ya? Ya, menurut saya sih ya makanya. Betul. Nah, ini teman-teman BIK Entrepreneur ini kan banyak nih yang pengusaha lah. Banyak di antara penonton kita juga ini pengusaha-pengusaha, baik UMKM, PT, CV maupun enterprise, gitu ya Pak ya. Nah, untuk UMKM ini kan katanya kemarin sudah diharuskan menggunakan pembukuan. Katanya rekapitulasi peredaran bruto sudah tidak diberlakukan. Nah, itu sistem pembukuan seperti itu akan berlaku mulai kapan ya Pak? Tunggu, ini buat pribadi atau UMKM pribadi atau badan hukum? UMKM baik yang pribadi maupun yang badan hukum, Pak. Sebenarnya kalau UMKM yang pribadi, kalau di pajak itu tidak ada mengenal istilah pribadi badan hukum. Dia patokannya omset. Kalau omset di bawah 4,8 itu dianggap UMKM. Istilah UMKM sih lebih ke perdagangan sih. Jadi istilah pajak di bawah 4,8 menggunakan tarif 0,5%. Sesuai mengacu pada PP 23 tahun 2018. Nah, untuk laporan keuangan yang pribadi itu sebenarnya sudah agak lama sih, 2-3 tahun lalu, 2 tahun mungkin ya, untuk pengisiannya. Jadi pada saat kita sudah isi form, nah ada menu lagi minta laporan keuangan yang pribadi nih. Kalau CV sih sudah pasti laporan keuangan. Kalau yang pribadi ini sejak mulai 2 tahun lalu kurang lebih. Nah, laporan keuangan pada umumnya
orang awam kan banyak nggak ngerti kan lapor keuangan itu bikinnya kayak gimana segala macam. Nah, jadi kalau pribadi ini lebih simpel dan tidak mengacu peraturan akuntansi. Soalnya tidak dibuat neraca masalahnya. Kalau perusahaan kan ada neracanya. Kalau ini pribadi lapor keuangan ya laporan biasa aja. Jadi istilah masukin uang penghasilannya berapa, pembeliannya berapa, biaya berapa, saving berapa, sisa segitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, supaya mungkin orang pajak menilai omset segini, harta sini masuk akal nggak, masih wajar nggak, seperti itu. Itu intinya. Jadi termasuk cicilan dimasukin. Nah, kalau di perusahaan, namanya cicilan itu masuk neraca, nggak masuk biaya. Nah, kalau di pribadi, oleh orang pajak dihitung sebagai biaya, karena kan kita ngeluarin duit. Apapun yang keluar duit itu akan dihitung sebagai pengurang dari penghasilan. Oke. Sudah menjawab, bro. Siap. Nah, lalu kalau tadi kan kita selalu ngomongnya yang di bawah 4,8 gitu ya Pak ya. Nah, kemarin juga ada berita nih, kalau ada final UMKM di bawah 500 juta, itu free. Nah, ini kan seru nih, kalau udah ngomong free, bebas pajak gitu ya Pak ya. Nah, itu aturannya seperti apa Pak? Oke, jadi kemarin sebenarnya di tahun kemarin juga free, tapi mesti wajib lapor. Betul. Karena COVID, ya 2 tahun lah kita. Nah, sudah habis nih pemerintah nggak mau COVID sudah reda kan, nggak masalah lagi. Jadi mulai tahun ini 2022, pemerintah mencanangkan bahwa omset di bawah 500 juta free. Nah, kalau saya mikirnya seperti ini, simulasinya ingin semua bangsa Indonesia kan punya KTP, punya NPWP. Nah, dicanangkan mekanisme sampai sekarang sih belum ada yang prosesnya gimana kan. Nah, pencanangan ke depan situ, tapi oleh simulasi dikasih kebijakan yang membantu rakyat miskin, rakyat jelata yang omsetnya di bawah 500 seperti asongan, toko rokok, gitu, warteg. Nah, mereka ya nggak apa-apa lah. Katanya lapor aja, ya, omset di bawah 500 kan tuh nggak bayar pajak, yang penting kan lapor katanya. Mungkin seperti itu menurut saya. Nah, makanya dikasih free dan nggak ada batas waktunya, limit. Jadi diminta mereka yang bikin NPWP baru, ya sebenarnya limitnya yang tadi mengacu PP 23 2018 itu 7 tahun, bukan dengan 0,5, tapi omset di atas 500. Nah, mekanismenya untuk yang 500 juta ini tidak ada laporan kayak tahun lalu. Jadi pada saat tahun depan, kalau omset 500 dicatat aja omset 500 juta. Atau 400 juta nggak bayar lagi. Tapi kalau omset di atas 500, bayar sisanya, selisihnya, sampai seterusnya. Gitu. Berarti misalkan saya sebagai agent properti gitu ya, omsetnya cuma di bawah 500 juta, ya saya cukup mencatatkan di SPT-nya omset 500 juta. Seperti itu, Pak? Bukan. Yang tadi di slide saya ada menjelaskan kalau agen properti, agen asuransi, itu pakai nomor. Jadi istilah lebih ke pedagang yang saya bilang ada perbedaan tarif pedagang, profesional, pas nih. Jadi memang kalau pedagang harus pakai 0,5, tapi kalau untuk profesional itu nggak bisa. Itu. Berarti kalau bunyinya sudah agent, kita nggak boleh ngaku-ngaku sebagai pedagang omset 500 juta ya? Nah, logikanya bank dagangan ya, bank jualnya apa nih? Nah, dagangan simpel soalnya. Dagang, pokoknya semua dagang. Nah, di luar dagang nggak bisa. Nah, karena kalau saya ngeles lah, kan saya agent properti, Pak. Dagangnya rumah, Pak. Rumahnya orang gitu. Itu betul. Bisa, tapi kan bisa, tapi omsetnya kalau jual rumah seakan rumah itu yang dihargain, bukan komisi. Nah, satu M begitu lagi. Nggak bisa ya, agent properti nggak bisa ngaku-ngaku omset di bawah 500 ya. Iya, kecuali komisi, bukan propertinya. Kecuali rumah kodok gitu kali ya. Nah, rumah Ferdi. Itu bisa. Tapi kan gede hitungannya, bukan komisi kita ambil. Ya, nah tadi kan enak nih Pak, kita punya bisnis, kita punya penghasilan gitu ya, kita punya profit. Nah sekarang kalau si wajib pajaknya nggak punya omset gimana Pak? Udah terlanjur punya NPWP, udah lapor pajak gitu ya, lalu tiba-tiba mereka nggak punya omset atau malah mungkin lagi rugi, minus. Itu lapor pajaknya jadi gimana Pak? Kalau
lapor nihil. Kalau nggak punya omset sih nggak ada potensi pajak, ya lapor nihil. Karena gini, orang pajak nggak tahu kalau kalian nggak lapor. Oh ini Pak, saya lapor tahun sekali, saya nggak ada penghasilan, gitu, nihil, pengangguran, malah pengangguran, ya udah, nggak ada penghasilan, tetap gitu, nggak cari Nah, pajak kalau lah itu Pak. rugi gimana Pak? Nihil 0. Kalau rugi minus? Kalau peraturan yang 0,5 ini persen PP 23 tahun 2018 itu tidak mengenal kata rugi dan untung, karena pajaknya atas omset, bukan pajak atas laba. Itu makanya kan diskon 500 juta. Kalau di atas 500 ya masih bayar, ketentuan seperti itu. Yang paling ditanya kenapa masih rugi, ya kenapa masih jualan. Mungkin Karena toh seperti itu. akhirnya pajaknya disetahunkan ya Pak ya. Kalau ruginya cuma 1 bulan, ya tetap omset setahunnya berapa, gitu ya, betul ya? Ya betul. Jadi kalau rugi itu kan omset, jadi yang dilapor pajak ada penghasilan, bukan lapor keuangan soalnya. Betul. Nah, kalau tadi kita ngomong UMKM, Pak. Terus kalau kita ngomong sebagai karyawan swasta, gitu ya. Tapi misalkan si karyawan swasta ini nggak punya NPWP, gitu. Terus penghitungan PPh 21-nya seperti apa itu, Pak? Oke, kalau karyawan di perusahaan itu perusahaan akan memotong pajak lebih mahal 20% dari uang bayar pajaknya. Contoh, misalnya dia bayar 500.000, karena nggak punya NPWP ditambah 20%. Nah loh, jadi teman-teman kalau belum punya NPWP harus segera daftar ya, tag ke KPP sama tag Bu Sri Mulyani gitu ya. Kita taat pajak di sini. Oke. Nah, kalau sudah begitu, kan selalu nih Pak ngomong lapor pajak tuh kayak menakutkan, kayak mengerikan gitu ya. Apalagi kalau dikejar-kejar pajak gitu ya. Kira-kira ada pelatihan nggak sih Pak? Misalkan dari KPP gitu atau dari mana terkait proses-proses ini sampai bukannya seperti apa gitu Pak? Kalau pelatihan sih, saya belum jangan dengar sih untuk pelatihan. Yang kadang saya dengar adalah sosialisasi pengisian. Dulu TA pertama juga ada sosialisasi sih, dikasih link, sosialisasi, lalu dikasih link lagi untuk topiknya PPN. Nah tapi dari KPP-nya sih langsung kasih, mungkin dari data dia ada sebagai usaha apa dikasih itu untuk. Nah bagi yang nggak dapat link, bagi yang nggak dapat informasi seperti itu, bisa datang ke kantor pajak ke bagian pelayanan Waskon 1 atau Helpdesk juga bisa. Di situ akan dipandu cara pengisiannya. Oke, jadi teman-teman yang perlu informasi bisa langsung ke KPP terdekat gitu ya, cari Waskon 1-nya atau di Helpdesk-nya. Betul begitu ya Pak ya? Nah, mungkin ya, pakai antrian. Pakai antrian. Oke. Mungkin kita menyambung, ada pertanyaan di kolom chat nih Pak, gitu ya. Ini masih terkait pajak pribadi gitu ya. Ini untuk pertanyaan dari Pak Michael gitu ya. Untuk tenaga ahli bukan pegawai, laporan SPT menggunakan 1770 ya kan? Dan dilaporkan ke bagian mana Pak di SPT ini gitu. Lalu apakah bukti potong yang lain itu perlu dimasukkan atau dilaporkan semuanya atau boleh sebagian mungkin? Oke, bukti potong harus dimasukkan semuanya sih. Itu satu. Dan bukti potong dimasukkan ada formnya 1770. Saya langsung aja. Nah, kalau bukti potong dimasukin 1772. Sebut nama pemotongnya, NPWP, bukti pemotongan, pasalnya sekian dan jumlahnya. Nah, untuk pengisian penghasilannya masuk di 1771. Tadi saya dua ya. Ini satu, bagian bisa masuk pekerja bebas. Sekian, nomornya kata-kata kalau komisioner kurang lebih 50%, netonya sekian dimasukin ke depan induk sebagai penghasilan dalam hubungan pekerja bebas. Nah, dikurangilah PTKP, lalu dikaliin dulu PPh utangnya, lalu dikurangi pajak yang sudah dipotong. Nah, sisanya itulah yang dibayar. Oke, well note. Ya, nah, menyambung Pak, ini kalau pertanyaan dari Pak Roni gitu ya, kalau tadi kan 1770 kita ada formnya gitu ya Pak,
ada formnya, kita tinggal isi gitu kan. Nah, nanti kan setelah ini kita akan online semua nih kitanya gitu ya. Ya. Ini mana yang lebih baik sih Pak sebenarnya? Kita pakai e-filing atau ISPT? Sebenarnya bukan soal lebih baik atau lebih enak mana. Sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi cuma satu-satunya cara adalah pakai yang download di JJP-nya, Adobe PDF. Itu di masalahnya. Jadi kalau ISPT pakai model yang Adobe PDF, kalau e-filing yang pakai model Wizard itu ya. Ya, kalau dulu kan yang saya bilang bisa pakai SPT, OP, badan di program manual offline. Nah, setelah bikin keluarnya CSP. Nah, CSP itu akan diupload di e-filing. Nah, kalau sekarang nggak bisa lagi semua itu. Jadi satu cara klik di Adobe JP Online. PDF-nya ya, di JP Online klik yang PDF. Kita isi formnya seperti itu. Betul, oke. Berarti sekarang semua harus go online ya? Ya, namanya industri 4.0 gitu ya. Jadi mau nggak mau kita memang harus online semua. Cuman masih banyak kendala tuh, mungkin masih baru dan Dijen Pajaknya IT-nya itu belum terlalu ini banget. Nah kan, gue ini ketahuan itu kenapa kayak gini-gini ya mungkin kurang pakai buatan IT. Sih. Nah, ISPT itu kan ditutup kalau untuk perusahaan gitu ya Pak, tutup per 28 Februari, betul ya Pak ya? Wah betul. Nah, apa ada tips-tips supaya kita melaporkannya lebih mudah gitu Pak? Oh ya, kalau yang seperti saya bilang tadi, tips-tipsnya itu adalah karena dia kayak pengisian form. Bagi saya sih mudah, karena mengisi form kayak di bank. Tinggal yang susah itu downloadnya sih. Kadang error, kadang susah, kadang nggak PDF-nya nggak bisa. Nah seperti itu. Nah kalau kendala-kendala seperti itu, ya hanya satu yang jalan, datang ke KPP, ke Helpdesk, minta download dan pengisian di situ. Oke. Jadi memang kalau buat teman-teman yang merasa susah ngisinya gitu ya, jangan sungkan datang ke Helpdesk KPP gitu ya. Atau kalau mau lebih gampang lagi tinggal kontak Pak Alex nih ya. Bisa dibantu lebih gampang lagi. Iya. Saya yang soft selling ya Pak, nanti jangan lupa. Nah ini era sekarang ini kan lagi seru cerita-cerita terkait kripto nih Pak. Nah ini cerita pajaknya gimana nih Pak? Kalau kita bisa dapat penghasilan dari kripto nih Pak? Jadi kripto ini masih belum, nggak tahu ya. Kemarin ada berita sih ada toko kripto di Indo ya, diakui Indonesia kan kripto. Betul. Nah, cuma kalau saya sih nggak main ya, cuma saya dengar berita aja. Sampai sekarang kan kalau tanya yang main kripto itu belum ada namanya dari BEJ itu potongan pajak dan sebagainya kan. Kalau misalnya kita beli saham kan ada potongan pajak 0,1 portofolio 0,1% kan. Nah kalau kita ada, nah intinya sih pajak itu adalah penghasilan itu kena pajak. Nah mau kalau misalnya nggak ada dibuat skema itu, maka itu dianggap penghasilan lain. Jadi pada saat terima duit itu kita masukin penghasilan lain yang kena pajak progresif setelah dikurang PTKP. Berarti sambil menunggu peraturan resminya gitu ya, perlakuannya adalah ya penghasilan dari kripto adalah penghasilan lain-lain. Ya betul, uang masuk aja, jangan pas transaksinya kan. Transaksinya kan kalau saham 0,1 itu juga savingnya berapa kan. Nah kalau ini uang masuk buat ke rekening, nah itu aja kita kena pajak. Oke. Nah ini karena kita lagi ngomong-ngomong tentang harta nih Pak. Ya. Mekanismenya kalau kita misalkan sudah lapor pajak rutin, harta tahun ini, harta tahun ini, harta tahun ini gitu ya. Lalu seandainya sekarang kita mau gabungkan hartanya, disatukan gitu, itu ada perbedaan nggak Pak ya? Oke. Atau tetap dipisah-pisah aja harta per tahun gitu? Gabung aja sih. Jadi gini, patokan dari pajak adalah selisih atau kenaikan harta besi dari tahun ke tahun. Jadi dia nggak lihat dulu detailnya, dia lihat total akhir dulu. Kalau selisihnya tahu, ya nggak lihat ini apa, lalu dapat dari mana. Nah itu yang pajak. Jadi rincian mah hanya untuk dilihat kalau detailnya gitu ya. Ya betul. Selama totalnya masih sama, masih aman ya nggak ada masalah.
Masih balance, Betul masih ya? make sense. Oke, betul. Nah, kalau terkait dividen gimana, Pak? Oke. Kalau dividen itu kan peraturan yang lamanya dikenakan pajak 10%. PT orang pribadi. Nah, di berita memang dikatakan bahwa dividen gratis, tapi ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya adalah 30% dari dividen itu disetorkan ke negara, SBN, surat berharga negara, seperti ORI, obligasi atau utang negara lah, misalnya. Dan diendapkan selama 5 tahun, saya lupa 3 atau 5 ya. Dan itu ada pelaporan tiap tahunnya. Jadi Itu- kalau pajaknya basically dividen ini free gitu ya, tapi harus dialokasikan ke SBN. Ya, 3 tahun ya. Gitu ya, Pak? Ya. 3 atau 5 tahun kurang 3 lebih. tahun ya. Agak tutup aja 3 tahun ini yang dividen, yang 5 tahun ini yang TA. Ya, saya baru ingat saya. Oh, 3 tahun yang dividen, 5 tahun yang TA. Ya, makanya. Nah, kalau TA udah kita bahas ngomong-ngomong lagi. kalau udah ngomong-ngomong TA nih gitu ya. Nah, ya. Nah, nanti ini ada pertanyaan, kalau harta warisan lapornya seperti apa, Pak? Atau Oke. dimasukin ke TA aja gitu kan? Oke. Ya, tadi dirempet-rempet TA nih. Jadi sebenarnya yang sudah ngomong sih, yang kemarin harta warisan hibah tidak termasuk TA. Dalam arti jika ada SPT belum masukin harta warisan tapi mau ikut TA, itu tidak diakuin. Jadi harus bayar pajaknya. Tapi kalau SPT sudah masuk TA, kita tinggal harta yang belum masukin, dia dijain, itu bisa. Jadi mau nggak mau, kalau misalnya harta mau masukin ikut TA nggak bisa, suruh bayar, daripada gitu, mending usah ikut TA. Maksudnya itu. Iya, kan bayar kan? Kalau nggak ikut TA gratis. Hibah warisan itu gratis soalnya. Oke, berarti intinya tax amnesty adalah dipakai untuk melaporkan harta-harta yang belum dilaporkan, gitu ya? Betul. Ya. Tapi kalau harta warisan itu bebas pajak. Ya, betul. Tinggal kita tambahkan di laporan tahunan ya, kita. Ya. Oke. Warisan satu garis lurus ya, dari orang tua langsung, nggak bisa dari adik, saudara, ataupun kakek. Nanti ketemu saudara, ketemu gede, kasih warisan, nah itu nggak masuk ya? Ya, nggak itu masuk. Itu namanya penghasilan lain-lain. Ya, misalnya atau hadiah juga bisa. Hadiah kena pajak 15%. Wah, jadi hadiah, bonus masuknya ke sana ya? Iya. Nah, ini kalau tadi cerita sudah punya penghasilan lah, punya warisan, punya harta gitu ya. Nah, kalau sekarang terus kita ngomong, katakanlah ada orang yang sudah nggak berpenghasilan, Pak. Udah nol deh gitu ya. Apakah perlu melakukan penghapusan pajak? menghapus NPWP-nya gitu. Karena kalau enggak kan tiap Maret dapat notification tuh. Nah. Jadi kalau misalnya nggak punya penghasilan, bisa kita ngajuin untuk penghapusan. Semuanya sistem pengajuan yang proses. Kita ngajuin ke KPP yang terdaftar, tapi kalau misalnya masih muda atau umur 40, 50, ya feeling saya sih ditolak. Karena ada kemungkinan siapa tahu 2 tahun lagi dia punya penghasilan atau apa bagi orang pajak, kayak mindset pajak. Nah, jadi dilapor nihil aja sih tiap tahun. Jadi daripada repot menghapus NPWP-nya, nihil aja tiap tahun gitu ya. Atau di aja kalau mau, di non efektif biar nggak lapor-lapor aja. Non efektif. Jadi nanti kalau kerja lagi tinggal diefektifkan. Ya, jadi itu lebih cepat prosesnya dan lebih cepat disetujui. Lebih kemungkinan 90% disetujuin. Kalau NE, kalau tutup agak berat. Nah, NE ini juga gini, kita nggak punya penghasilan tapi punya harta rumah. Nah, itu sayang kalau tutup, misalnya itu validasi nggak bisa, enggak. Karena validasi jual rumah butuh NPWP. Gitu. Berarti lebih baik kalau memang sudah pernah punya NPWP, apalagi punya harta di sana, ya lapor nihil aja. Karena toh hartanya tetap terdaftar atau terlapor di situ ya, Pak ya. Nah, jadi kalau mau lapor tiap tahun ya udah lapor non efektif aja, disetujui itu udah nggak lapor lagi. Terus kalau kasusnya ibu rumah tangga nih Pak, penghasilannya 0, tapi hartanya bertambah terus tiap tahun gitu. Lapornya gimana tuh Pak?
Ya lapor-lapor aja kalau ya cuma dapat surat cinta pajak sih. Wah, lapor-lapor aja ya, penghasilannya nol, hartanya naik terus gitu ya. Nah, ditanya Dipanggil kan itu juga. uang dari mana gitu kan, uang dari Oke. mana? Kita bilang dari suami, ya tinggal dikasih lihat SPT suami ada nggak uang penghasilan seperti itu, cukup nggak, balance nggak dengan penghasilan sama hartanya gitu. Berarti Jadi kan tetap ya suami pajaknya kan akan ya itu bertambah, diperiksa ya. buat istri ya kualifikasi data dulu sih. Oke. Jadi akhirnya ya ujung-ujungnya ketahuan juga kalau aneh-aneh ya. Ya, pokoknya Jadi nilai lah, kalau jangan nilai aneh-aneh. kecil mungkin, ya kalau nilai kecil mungkin nggak dilihat capek orang pajak manggil pagi aja. Tapi kalau nilai Mm-mm. besar, ya potensi pajak gede. Nah, kalau Sorry, mau wajib nambahin. pajaknya yang meninggal gimana, Pak? Oke, kalau kalau yang meninggal itu kita kirim aja ke KPP untuk tutup NPWP bisa diproses. Artinya tidak, si ahli waris tidak melanjutkan. Oh, Kan kalau pasti punya daftar harta, punya daftar hutang gitu ya. Nah, itu gimana tuh, Pak? bisa. Jadi ahli waris bisa lanjut ke, ya itu saya bilang nama waris garis lurus ayah ke anak. Jadi ayah ke anak, di SPT anak dimasukin hartanya. Jadi tinggal di copy paste dari SPT Ya. orang tuanya ke anaknya gitu ya. Kan ditulis warisan. Kalau nggak pajak, wah naiknya gede. Oh, berarti kalau warisan benar-benar bisa menambahkan harta, tiba-tiba nambah bebas pajak di situ, Pak. Ya makanya dibuktiin. Jadi kalau ini kan pajak, kalau nggak percaya ya paling dikirim surat, ini benar nggak? Nah, kita kasih lihat aja gitu. Oke. Nah, berarti artinya aset maupun harta yang sudah dilaporkan ya bukan hilang begitu saja ya, tapi Ya, bisa nyambung gitu ya, Pak. kalau bisa nyambung. Oke. Nah, mungkin kita nyambung lagi, Pak, di chat gitu ya. Ini dari Pak Suwanto terkait warisan lagi nih gitu ya. Kalau warisannya sebelumnya belum dilaporkan di SPT orang tua. Nah, gimana tuh, Pak? Orang tuanya kaya banget nih kali ya, punya harta belum dilaporin, terus diwarisin. Ya harusnya laporin dulu, baru kalau misalnya udah meninggal ya, ya itu ya nggak apa-apa sih, ditulis saja kan. Kalau waris kan udah meninggal, kalau hibah kan masih hidup. Nah itu yang membedakan antara hibah dan waris. Kalau udah waris udah meninggal ya nggak apa-apa, masukin, dia bilang mereka nggak masukin ini data pajaknya, Nah, masukin itu aja. nggak perlu tag amnesty nanti, atau nggak dikejar-kejar lagi. Ya kalau waris kan nggak ikut TA kan, misalnya kalau ikut TA kan kena pajak itu. Karena ya orang tua kan kalau meninggal ya repot, kita nggak mungkin pembetulan ya. Cuman tergantung orang pajaknya sih. Kalau misalnya orang pajaknya ngotot, ini orang tua dulu nggak bayar pajak, tolong anak ini nanggung. Nah itu pusing juga, itu kayaknya orang pajaknya agak sedikit mencari celah terus. Nah itu, tapi ada orang pajak, ya udahlah kasih ke anak, tinggal ke depannya supaya nggak ini. Kalau sampai kejadian begitu, silahkan telepon Dokter Alex gitu ya, daripada pusing-pusing. Ya itu ya tinggal cara pendebat sama orang pajak, itu paling intinya sih. Oke. Baik, teman-teman. Apakah ada dari teman-teman yang pengen live langsung bertanya ke Pak Alex? Sebelum saya menyambung pertanyaan di chat gitu ya. Ada Ibu Evi Ongko. Ibu ya, betul ya? Ibu, boleh unmute atau open cam? Ya, Pak. Silakan. Iya, Pak. Saya mau tanya Pak Alex. Bisa? Silakan, Ibu Evi. Ya. Selamat siang, Pak Alex. Siang ya. Ya, Pak Alex, saya mau nanya ya. Pak, misalnya satu karyawan, dia punya CV. Kemudian berarti kan di laporan SPT dia harus memasukkan modal CV tersebut ya, Pak. Ya. Di bagian yang tidak kena pajak, modal, misalnya modalnya 50 juta. Ya. Nah, waktu kita masukin modal 50 juta, terus misalnya lagi nantinya ada hasil, ada prive. Waktu dia masukin modal 50 juta, sedangkan misalkan gaji dia, taruhlah gaji dia misalkan cuma 20 juta gitu.
terus Oke. ngelihat ada modal segitu besar, apakah itu nanti jadi pertanyaan juga buat orang pajak? Padahal kita masukin modal di situ kan maksud kita mau melaporkan modal di CV. Setelah kita mikir, oh sudah dilaporkan aman, apakah dia akan melihat juga dari segi penghasilan? Ada penghasilan yang berkurang dan pergi ke modal tersebut, atau dia nggak lihat penghasilan, yang penting kita lapor modal. Ada keterkaitannya nggak, Pak Alek? Oh, ada sih. Jadi kalau gaji 20, modal 15, selisih kan 30 juta. Nah, 30 juta jangan penghasilan yang belum dilaporkan, misalkan gitu. Jadi, kalau modal itu ibarat sudah disetok sih. Kecuali kalau di atas ditulis modal disetok sebagian 25%. Ada juga seperti itu. Kalau setok penuh ya 30, berarti ada selisih 30 ini akan mesti dilaporkan pajaknya, atau bisa juga kita ambil dari prefer. Nah, kita prefer 30, jadi pas gaji ditambah prefer 50 sesuai dengan modal yang disetorkan. Kan modal awal tahun misalnya, prefer akhir tahun. Yang kita laporkan pajak adalah 1 tahun untuk tahun berikutnya. Jadi 2020 Januari dia setor modal 50 juta, jangan sampai pada utang sih misalnya. Nah, dalam setahun Desember 2020 gajinya 20 juta dihitung setahun. Nah, dia nambah prefer selama setahun dia dapat 30. Nah, yang dilaporkan 2021 untuk SPT 2020 cukup harta modalnya 50 seperti itu contohnya. Oh iya deh, berarti Pak Alek waktu kita ngelaporin di SPT harus hati-hati juga ya. Kita Ya, laporin betul. kalau tidak seimbang sama penghasilan kita, bisa kena pajak yang progresif. Iya. Untuk masalah kena pajak progresif, ya itu udah pas dihitung dari pajakan. Selisih 30 dimasukin penghasilan lain, jangan begitu sih. Kita dihitung oleh pajak, ya kena progresif lagi. Jadi kita masukin di prive aja kalau gitu ya Pak Alek. Kalau kita masukin di prive cukup, nggak masalah ya? Ya, cukup. Karena prive bebas pajak. Saya mungkin kalau ada nyinggung tentang CV dan PT, ya mungkin saya akan jelaskan lagi untuk mengenai badan hukumnya. Ya. Oke Pak Alek, terima kasih Pak Alek. Sama-sama ya. Terima kasih Bu Evi untuk pertanyaannya. Yang berikutnya ada dari Pak Matius. Silakan Pak Matius. Yang saya boleh manggil Dokter Alek atau Wah, bebas Bu. Panggilnya udah Dokter Alek, Pak. Karena dokter pajak kan. Dokter pajak, betul. Bro, saya tahun lalu itu lupa untuk submit. Wah. Nah, tahun ini pun juga nggak tahu nih masih keburu atau enggak nih, ya kan? Keburu sih mestinya ya. Ya. Masih. Kita masih ada 18 hari lagi. Nah, jadi pertanyaannya saya berarti submit mesti langsung 2 gitu ya. Terus nanti ada dampak apa atau apa gitu buat orang-orang yang lupa gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, ini saya langsung agak to the point ya. Kalau saya butuh bantuan, dokter pajak ini melayani pribadi nggak atau hanya perusahaan saja gitu ya. Terus saya nggak tahu ya kalau biayanya mau terbuka di sini atau lewat belakang aja nanti kita ngomong gitu. Oke, thank you. Sip. Itu aja. Thank you. Oke. Saya jawab pertama. 1, kalau yang pribadi sih kena denda, tapi denda pribadi sih murah sih, sekali doang. Jadi kalau tahun lalu nggak lapor, kena denda 100.000 doang dari telat lapor. Nah, tapi kalau ada bayar pajaknya, kena pajak 2% dari uang bayarnya. Nah, dengan itu jenis usahanya Pak. Kalau jenis usaha dagang kan mesti pajak final. Pajak final kan bulanan. Nah, bulannya dihitung, misalnya Januari bayar pajak 500.000. 500.000 ini kali 2% per bulan kali sampai pada saat bayar ini setahun 2 tahun lah, maksimal 2 tahun. Itu dendanya. Yang kedua, servis ya, semuanya bisa sih untuk pribadi, badan, all tesis, pembukuan, dan saya ekspannya perizinan. Izin usaha, OSF, bahkan izin-izin yang dari pemerintahan, jika ada, ya saya coba cari tahu dan saya coba untuk bikinkan izinnya. Ibaratnya istilah palu gada. Apa yang mau gada. Oke, thank you. Nah, mungkin saya nambahin nih, Pak Alek.
Alex, nyambung dari Bro Matius tadi kan. Kalau final ternyata finalnya Desember kan, kita harus setor di Desember. Tapi misalkan terus saya setornya baru Februari finalnya. Nah itu cara bayar dendanya gimana? Atau diem-diem aja dibayar sesuai finalnya Desember? Nggak, semua final Desember kan bayarnya Januari, masa Desember kan bayarnya Januari. Kalau nama tanggal 15. Nah, kalau bayarnya Februari nih. Ya, denda itu kita nggak bisa bayar sampai dikeluarkan orang pajak STP, surat tagih pajak. Nah, baru kita bisa bayar. Kalau mau cepat, kalau nggak ditagih mah ya nggak denda ya. Iya, kalau mau cepat tinggal telepon ayah aja, Pak, tolong keluarin denda saya. Ya, saya mau bayar. Masa iya kita telepon minta denda ya? Diem-diem yang ada dong ya? Ya kan di sistem masih muncul. Nah, kalau mau cepat gitu, apalagi kalau namanya CV, PT, kerjasama, diambil alih oleh akuisisi, otomatis kalau saya saran itu minta semua status pajaknya, cek dulu KSP-nya, ada utang pajak nggak, kalau ada utang minta dikeluarin atau datang. Aman kan, bersih, kita minta status balik tanpa utang. Sip. Terima kasih tuh. Tadi teman-teman feel free ya, yang ada kebutuhan untuk perusahaan maupun untuk pribadi bisa langsung kontak Dr. Alex, gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya sebelum saya move on ke pertanyaan yang ada di chat. Oke, sambil menunggu gitu ya. Pak Alex, tadi ada pertanyaan juga dari Bu Evi nih. Bagaimana cara dapat status UMKM? Apakah otomatis jika di bawah 4,8 akan sebagai UMKM gitu ya? Atau kita perlu mengajukan, saya UMKM loh gitu. Yang seperti tadi saya bilang bahwa di pajak tidak mengenal istilah UMKM sih. Lebih ke perdagangan, izin perdagangan juga sih. Kemarin ada yang bilang bikin urus izin PRT ya. PRT. Oh iya, PRT pokoknya. Nah, itu kalian mesti daftar sebagai UMKM. Nah, itu seperti itu digunakan untuk perdagangan, izin. Tapi di pajak itu adalah omset doang. Jadi kalau kita lapor omset di bawah 4,8 itu tetap pakai nol tarif aja 0,5%. Jadi di pajak UMKM fungsinya apa sih? Misalnya saya UMKM di kantor pajak, tapi ya buat apa? Kelanjutan nggak ada. Nah yang ada kita saya omset 4M, masuk 0,5 gitu intinya. Orang sekarang UMKM yang penghasilannya 50 miliar juga ada ya Pak ya? Iya betul juga. Makanya kalau pajak itu tarif, kalau dagang izin, kalau salah bayar pajak bayar pajak untuk izin itu lebih murah ke UMKM. Itu yang saya tahu. Saya belum sampai yang PRT, belum ada permintaan. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Bro Jonathan. Untuk tax amnesty, apa saja yang perlu dilaporkan? Lalu jika suatu harta atau aset adalah pemberian orang tua, apakah wajib lapor juga? Ini pemberian berarti hibah mungkin ya, bukan waris. Yang tadi kan kalau tax amnesty sebenarnya kalau di pajak dia nggak mau menyangkal ini bukan tax amnesty, namanya PPS pengakuan. Nah, tapi konsepnya hampir sama dengan tax amnesty yang beberapa tahun lalu. Jadi harta yang belum dimasukin itu kita ungkapkan. Nah, sekarang dia ada skema poinnya sih, skema tarifnya. Tahun 2015 ke bawah atau sampai 1983 misalnya, sampai 2015 itu menggunakan tarif 8%. Kalau misalnya diinvestasikan ke negara 6%. Lalu dari 2016 sampai 2020 itu menggunakan tarif 14%. Kalau diinvestasikan ke negara 12%. Nah, yang tadi saya bilang kalau apa sih beda tarif ini, dua tarif 6%, 12%. Nah, investasi yang saya bilang tadi, kalau yang ke SBN, jadi pemerintah memang benar-benar minta dana masyarakat lah. Ya saya utangi, nah saya masuk ke pemerintah, saya kasih tarif murah lah. Nah, tapi sarannya 3 tahun, 3 tahun nggak boleh ditarik atau pelaporan. Kalau misalnya dia kalau melanggar ya mungkin nggak jadi 4%, jadi 14% misalnya seperti itu. Nah konsep-konsep ini sih mekanismenya nggak terlalu didetail di
di pajak. Yang pasti pajak udah kasih tahu kalau melanggar ya siap, kalau ketahuan ya kena bubar lagi seperti itu kan. Nah, lalu untuk yang hibah warisan, kalau hibah warisan belum masukin, lalu kita mau masukin ke TA, itu kena pajak, bayar pajak karena hibah nggak diakui di TA, tapi diakui. Nah, itu bedanya. Oke. Nah, lalu kalau PT, apakah kena pajak dividen? Oke. PT kena dividen sebesar 10%. Nah, itu saya mau mengatakan bahwa untuk beda CP dan PT, kalau CP ngeluarin freeport itu nggak kena pajak. Untuk kalau PT ngeluarin dividen itu kena pajak 10%. Nah, peraturannya tahun 2021 bahwa simulasi memberitahukan bahwa dividen free, pajak 10%, dengan catatan lagi 30% yang tadi saya bilang, 30% di stok negara selama 3 tahun. Oke. Jangan 5 tahun itu, makanya perbedaan di situ. Oke, kita sambung lagi pertanyaan dari kolom chat, ada dari Emi Wang. Pak, kalau klaim asuransi pendidikan, apakah itu objek pajak? Lalu untuk pelaporan SPT-nya seperti apa? Asuransi itu bebas pajak, dalam arti bukan objek pajak sih, tepatnya sih. Jadi ada menunya di SPT 1770, soalnya saya kalau kita betul-betul nggak butuh apa, juga. Ya, tabelnya banyak, kayaknya juga nggak ada yang ngafalin kali ya. Oke, penghasilan. Nah, ini benar penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nomor 4 adalah klaim asuransi kesehatan kecelakaan jiwa di dunia beasiswa. Nah, bisa dimasuk ke situ. Bebas pajak dan tinggal masukin ke HK hasil dari klaimnya. Itu jadi satu ya, klaim asuransi aja kan? Ya, klaim asuransi. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya dari Pak Yohanes Edward Sidaka. Untuk karyawan yang sudah pensiun dan bekerja di usaha dagang perorangan, lalu terima penghasilan setiap bulan, bagaimana melaporkan SPT-nya? Pensiunan, terima penghasilan dari dagang perorangan. UMKM. Jadi sebenarnya kan kalau intinya pajak adalah penghasilan. Jika ada penghasilan maka dikenai pajak dan diwajibkan lapor. Maka kalau dia dagang ada pelaporan wajib pajak final bulanan. Dan kembali lagi yang tadi 500 juta, kalau dia 5 juta ya dia bisa bayar pajak dan lapor aja setahun sekali. Berarti karena umur juga ya Pak ya, udah pensiun kan udah di atas 55 tahun gitu ya, penghasilan tetap argonya nyala lagi gitu ya. Dulu bilang kalau udah punya MPP lifetime, naik ke seumur hidup kayak MPP. Dok, nyambung dong dok. Ya, silahkan. Ya. Izin sekalian, ini jadinya bukan yang bersangkutan itu punya usaha dagang, justru dia bantu dari sisi administrasinya terus terima penghasilan aja sih dari si pemilik perusahaan tersebut gitu loh. Bukan perusahaan, usaha dagangnya tersebut gitu loh. Nah itu kan karena terima penghasilan seperti itu, apakah memang dimasukinnya sebagai UMKM gitu kan? Karena kan sebenarnya yang bersangkutan melakukan pekerjaan bebas berarti kan? Kalau seperti apa itu dok? Bantu ya, tinggal pertanyaan saya adalah penghasilannya berupa apa aja? Dapat dari orang yang bekerja itu, yang usaha dagang atau gimana? Iya, dari usaha dagang berarti kan istilah kata gaji kan, tapi gaji ini kan nggak dipotong sama PPh gitu loh. Ya berarti dia masuk penghasilan lain sih, pengakuan untuk pengisiannya. Kena pajak progresif. Nah itu kondisinya berarti yang bersangkutan lapor pakai SPT 1770 atau 1770S. Kalau tidak ada bukti potong, maka menggunakan 1770. 1770 semua ya. Masuknya pekerjaan bebas itu dok? Ya, pekerjaan bebas atau penghasilan lain biasa. Kan ada di menunya kan penghasilan lain, jadi nggak usah masuk ke nomor. Masuk ke penghasilan lain di kolom 1771 bagian D, di bawah nomornya penghasilan lainnya. Nah, bisa masuk ke situ sih.
Oh, oke. Nanti tinggal masuk ke induknya, potong PTKP, tinggal ituin aja ya. Sampaikan aja yang berapa yang harus dibayarkan gitu ya. Pak, berarti karyawan-karyawan yang gajinya di bawah UMR gitu kan, di Indonesia ini kan masih banyak nih Pak yang kayak gitu. Mereka kalau lapor pajak berarti bukan yang SS malah. Kan kalau mereka-mereka itu nggak punya bukti potong, Pak. Tapi kan gajinya di bawah UMR gitu ya. Kalau di 60 lah per tahun gitu. Kalau di program SPT dulu yang 1770S itu dicantumin untuk nomor bukti potongnya. Kalau nggak punya potong ya sebenarnya gini, 1770 itu umum. Jadi semua itu masuk situ bisa. Baik mau yang S, ya. Kalau S yang sederhana, SS sangat sederhana gitu ya Pak. Sama ya nama, total harta, total utang itu doang sih. Oke. Kalau nggak bisa, mesti dilamping dipotong. Kalau zaman dulu, karena sekarang online kan. Ya kalau nggak mulai. Oke. Pak Yohanes, ada lagi yang mau ditambahkan? Baik, kita lanjutkan di kolom chat gitu ya. Dari Pak Sudarto, Pak Alex salam kenal. Ini dengan Pak Sudarto mau bertanya terkait hasil sewa apartemen. Ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan. Kalau misalkan kita ada titipkan sewa ke suatu properti, namun yang bersangkutan tidak melaporkan, apakah kita harus melaporkan sendiri? Kalau kita tidak melaporkan, sejauh mana risikonya? Sewa apartemen ya kena pajak sewa 10%. Sebenarnya tergantung perjanjian. Kalau misalnya mereka nggak bayar, ya kita sebagai penghasilan kena bayar pajak 10%. Ya sebagai penghasilan. Dan kalau nggak misalnya punya harta punya apartemen 3, jadi pasti pajaknya ini apartemen kosong atau diisi atau disewakan. Nah, kalau sewakan berapa nilainya itu. Kalau kosong, kok nganggur ya kosong ya bisa aja enggak sih. Kalau Pak ini belum laku belum siapa Bapak mau sewain. Kecuali pertanyaan mah selalu ada ya Pak ya. Iya. Kosong ditanyain, disewain ditanyain gitu ya. Saya pernah ketemu pajak, dia wah banyak banget nih harta klien saya itu, ada rumah, ada ini rumah tempat semua apa ya. Oke. Sip. Nah, lanjut ada dari Bu Desi. Nih, Pak Alex salam kenal. Kalau untuk profesional tiap bulannya kan kecil, jadi pajaknya nihil. Tapi saat dihitung per tahun, dia sudah di atas 60. Jadinya kurang bayar. Jadi harus gimana? Bayar ya, betul ya. Bayar sih, harus bayar. Kalau enggak, dapat surat cinta gitu ya Pak ya. Ini saya bicara ini ke umum, semuanya pokoknya puasa bayar ya. Nggak ada nego-nego. Kita di sini semua taat pajak, bayar pajak gitu ya. Kita tag KPP dan Bu Sri Mulyani. Gitu ya. Pajak. Kalau saya bilang nggak bayar, kamu ya nggak bayar. Masa dokter pajak nyuruh nggak bayar ya? Wah, gawat kita nanti. Iya. Baik, Pak Yohanes, silakan Pak. Ada pertanyaan follow? Iya, makasih Pak. Tadi nyambung sebenarnya yang sebelumnya sih Pak. Cuma tadi karena kepotong, sorry karena jaringannya lagi kurang bagus. Ya, jadi silakan, Pak. Lain. Pak, sama dokter mungkin izin bertanya. Kalau seandainya kan ini putus ya. Wah, terputus. Halo, Pak Yohanes. Ini biasanya yang keputus gini krusial gitu ya. Pas krusial, pas keputus. Pak Yohanes, suaranya hilang Pak. Mungkin boleh sambil diketik di chat Pak, pertanyaan follow up-nya. Jadi biar kalau chat biasanya kan lebih masuk ya, kalau kurang. Oke.
Nah, ini kita menyambung ya sambil menunggu Pak Yohanes gitu ya. Kalau bayar pajak perseroan atau usaha yang di bawah 500 juta itu bayarnya per tahun ya Pak ya? Atau per apa? Ini perseroan maksud CV. Persero, mungkin ini PT atau CV kali ya yang dimaksud. Perseorangan tulisannya. Oh, PD. sorry. Bayar PD. pajak perseorangan dan usaha. Oh, ini perseorangan dan usaha, Pak. Jadi sebenarnya ada Sorry. Ya, saya kasih tahu perbedaan. Kan ada namanya PD, UD ya, sama CP, PT. Nah, ini perbedaan adalah EPWP-nya. Kalau PD sama UD, ini EPP pribadi. Kalau EPP pribadi, penggelapannya sama pribadi. Mau usaha apapun, kalau omset di bawah 4,8, tetap nggak pakai pembukuan. Dan kalau dagang, ya kali 0,5% bayar per bulan. Ya boleh aja sih bayar per tahun, tinggal di surat cinta denda. Dendanya Oke. Ibu per masa. Itu misalnya Januari nggak bayar 100.000 plus denda bunga 2% dari uang bayar. Tapi sekarang sih katanya sudah berubah jadi 15% setahun sih totalnya. Tapi ya kurang lebih lah 1% sekiannya hitungannya 15%, ikuti suku bunga. Saya sih masih simpel lah, karena selisihnya kan nggak terlalu gede. Jadi saya capek kayaknya jelasin 15%, 2%-nya. Biar gampang hitungnya. Kalau 2% hitung dulu nih, sebulan berapa, terkali lagi 2% langsung kan 2% kali uang bayar. Itu kalau saya sih, biar cepet tahu estimasinya. Gitu. Jadi ini jangan telat bayar ya, daripada didenda kan. Ya, sebut Ngapain ya? Sistem sudah pasti sih, tinggal nunggu surat cinta aja, cepat atau lambat, maksimal 5 tahun. Ini nyambungnya. Kalau miss 1 tahun berapa banyak dendanya ya tadi ya? 15% per tahun atau 2% kali 12 lah, kurang lebih gitu ya. Peraturan baru sih 15% sekarang. Kalau ketahuan denda mulai dari sekarang. Nah, ya itu gampangnya 2%-nya yang paling gede aja kita ambil. 2% dari bayar. Lalu yang pasti setahun nggak telat lapor semua 1,2 itu udah pasti. 2% tuh kalau kita pakai 2% setahun kan berarti 24% gitu ya. Berarti kira kita 1/4 tuh gitu ya teman-teman. Jadi rela 1/4-nya buat bayar denda pajak. Nah, misalnya 500.000 kan 2% jadi kan 1.000 kan. Nah 1.000 di Februari tahun lalu tinggal kali aja 1.000 kali 12 atau kali 24 kan. Jadi 12.000 kecil sih kalau 4.000. Oke. Kita sambung pertanyaan dari Nicholas. Bro Alex mau tanya, orang tua pedagang sudah tutup toko, namun masih dikirimin surat cinta, surat permintaan lapor pajak gitu ya. Bagaimana caranya supaya tidak diminta lapor lagi? Karena gambarnya tokonya udah tutup nih gitu ya. Yang seperti saya tadi jelasin, NE kalau mau no efektif. Karena gini, saya bilang, pajak nggak tahu kalau nggak dikasih tahu gimana dia tutup dong. Gitu harus lapor gitu ya. Iya. Karena follow up question jika statusnya diubah non efektif, kadang-kadang masih suka terima pendapatan. Jadi gimana nih Pak? Ya jangan ya kalau gitu jangan ND dulu lapor sih. Jadi masukin penghasilan dilapor setiap tahun kan sebenarnya setahun sekali sih. Pajak nggak bisa sebulan kali kan nggak repot sih sebenarnya. Cuma kita aja yang agak sungkan bikinnya. Berarti ceritanya sebagai pedagang sudah tutup toko, tapi masih punya penghasilan dari sewa, ya kita tinggal lapor SPT per tahun. Ya, itu kira-kira ya. Betul. Oke, semoga menjawab ya, Bro Niklas. Lalu dari Bukit, Pak Alex mau tanya, perhitungan pajak untuk dana pensiun itu seperti apa? Oke, pensiun jadi di DPLK. Dana pensiun kalau di bawah 50 juta masih 0%. Di atas 50 juta kena pajak progresif. Tapi final sih. Jadi biasanya dari pihak yang memberi penghasilan kasih bukti potong, kita hanya melaporkan saja sih. Oke. Itu termasuk juga jika sudah tidak bekerja lagi tapi saldonya masih ada nih di dana pensiunnya. Perlu dilaporkan di SPT atau seperti apa?
Dia sudah tarik atau gimana jadi konsepnya? Kalau ini dari Bu Evi, jika uang kita masih di DPLK dan kita sudah tidak bekerja. Oh, Artinya ya, mungkin kan. belum ditarik ya ini ya? Iya. Tergantung SPT yang tahun sebelumnya gimana sih? Ya bisa aja sih masukin data tabungan kita sekian di dana pensiun itu sih. Kalau Oke. dia tarik, nggak berubah lagi sih. Ya kalau saran saya adalah tunggu aja ditarik. Kok percuma nggak bisa diambil? Bukan kayak tabungan kan soalnya. Ya. Mesti maju dulu, proses berapa. Namanya tunggu dapat. Beda sama tabungan. Bisa ditarik kapanpun masuk ke SPT. Seperti itu. Oke. Berarti intinya kalau memang sudah ditarik, memang sudah jadi asetnya kita, Ya, nah itu baru. Iya. Karena follow up question-nya nih Pak, kalau lupa lapor lagi-lagi nih, gimana tuh Pak? Jadi denda ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, ini kalau terkait ada pertanyaan dari Pak Bukit, mungkin lagi raise hand, mungkin boleh sekalian ya, silahkan. Ini Bapak atau Ibu ya, Bukit, silahkan. Boleh open mic, open cam. Ya, Pak Alex, ya mau nanya, itu katanya kalau waktu kita penarikan dana pensiun tuh, kita harus beli anuitas ya Pak. Gimana Pak ya? Kira-kira itu katanya ada dana, misalnya katanya sampai maksimum 1,5 M harus beli anuitas, sisanya bisa tarik tunai, lamsam. Itu aturannya gimana Pak Alex? Bisa dikasih pencerahan? Itu apa tadi dana pensiun? Soalnya itu kayaknya itu di luar konteks teks dari pihak sana ya. Tanyanya seperti apa dan anuitasnya lebih ke sana ya, bukan di pajak sih, nggak ada istilah anuitas sih. Anuitas apa ya? Ya itu katanya dari undang-undang pensiun Pak, makanya saya kurang gitu ngerti juga, makanya saya mau ingin tahu Pak, kira-kira katanya harus dibeli anuitas sejumlah tertentu, sisanya bisa ditarik lamsam dengan pajak tertentu, ada maksimum juga Pak. Jadi mungkin kira-kira mau hitung gimana Pak, hitungannya gitu loh. Ya, kalau Bapak tahu bisa di-sharing Pak. Kalau saya secara sisi pajak aja sih, karena untuk yang penting kalau pas perhitungan Bapak dapatnya berapa dulu. Nah, potong anuitas itu ya saya kurang tahu ya, soalnya dari pihak departemen dia sendiri. Yang saya bisa bantu adalah hasil Bapak dapat berapa total semuanya. Nah, tinggal perhitungan pajaknya adalah dipotong dulu 50 juta, karena yang itu free pajaknya, dikali pajak progresif. Pajak progresifnya lebih rendah atau lebih tinggi Pak dari pajak penghasilan kita Pak? Sama atau beda Pak? Untuk pensiun? Sama sih. Ikut progresifnya penghasilan nggak tadi ya? Penghasilan, betul. Walaupun penarikannya bukan di bawah pensiun Pak loh. Yang saya Pada bilang pensiun maksud saya penarikannya pajak pensiunnya juga sama pajak PPh penghasilan Pak. Oh ya sama. Ya itu yang membedakan adalah pensiun atau pesangon lah. Pokoknya intinya gitu, pensiun pesangon di bawah 50 juta dikasih free dulu. Nah, di atas 50 juta baru kena pajak progresif. Jadi kalau dapat 50 juta pensiun itu nggak kena pajak. Nah, itu yang membedakan. Tapi di atas itu baru kena penghasilan. Kasih dikit lah oleh pemerintah, 50 juta masih cincai lah. Dan 50 juta saya kenain baru. Kecuali nariknya per tahun ya Pak? Tahun ini narik 50, tahun depan narik 50 gitu. Boleh nggak Pak? Enggak, itu kan pensiun sekali doang. Saya nggak tahu soalnya. Itu kan sang mekanisme pensiunan kan. Saya kan lebih ke pajaknya sih teksnya kan. Nah itu nggak tahu dong. Pensiun bisa berkali-kali. Itu boleh nggak bolehnya nanti ya? Iya, itu departemen bersangkutan. Ya. Kita nyambung pertanyaan di chat, ada dari Weni 97. Pak Alex, berarti kalau terima uang sewa harus bayar PPh ya Pak? Iya. Padahal sewanya tanpa PPN. Oh, gini. Ya memang PPN itu tidak wajib kalau omset di bawah 4,8 M. Jadi kalau misalnya pribadi atau perusahaan di bawah 4,8 dapat penghasilan, ya udah PPh doang. Kalau PPh wajib. Kalau PPN kan namanya PPN pajak utama nilai. Jadi nilai barang ditambahin PPN lebih besar karena memang dan peraturannya juga wajib di atas 4,8 M.
Yang lain berarti sudah gede, baru diwajibin. Kalau belum gede, ya enggak. Nah, mekanismenya apakah langsung setor ke kantor pajak, gitu kan? Atau gimana, Pak? Mekanismenya memang setor aja sih. Yang penting kan sudah punya JJP, bikin ID billing, setor, bayar pajak, udah selesai. Kalau pribadi Jadi, ya. setornya sekarang pakai itu ya, pakai kode billing, lalu tinggal transfer, gitu ya? Kan kalau pribadi ya, saya bicara ya, bukan pajaknya. Kayak saya kemarin juga pakai Tokopedia, dapat cashback lagi, setor pajak gitu ya. Ini bukan jualan ya, kebetulan kemarin ada voucher. Ntar saya dikira afiliator Tokped lagi. Ya. Nah, ini nyambung lagi nih dengan Pak Nicholas. Ini seru ya, banyak urusannya harta-hartaan, Pak, gitu ya. Ini sehubungan dengan pajak pisan. Oma punya 3 anak. 1 ibu rumah tangga, 2 pensiunan, 4 cucu, gitu ya. Jadi aset tersebut harus dilaporkan di SPT 3 anaknya, atau seperti apa, Pak? Lalu SPT 4 yang si cucu, apakah juga perlu lapor juga? Nah, ini itu kan nggak dapat, si guys lurus, mesti oma ke anaknya, nggak bisa ke cucu. Yang saya bilang nggak bisa ke kakek. Oh, berarti oma atau opanya hanya bisa langsung ke anaknya, nggak betul. boleh turun ke cucunya, gitu ya? Betul, ya. Karena kalau ke anaknya ke cucu berarti dari si anak itu hibah, jatuhnya gitu ya? Betul, ya. Jadi harus waris dulu, ya. Selesai waris dihibahkan, baru turun. Gitu Kalau ya. langsung ke pajak, itu aja intinya. Wah, kalau langsung nih, ke cucu, bayar pajak. Ya. Jadi untuk orang tua yang mau ngasih cucunya berarti harus siapkan dana pajak, ya. Kasih ke anak dulu. Ini ada aja gitu ya. Nah, lalu bagaimana tax planning-nya agar jika proses warisan ini tidak dikenakan biaya yang besar? Ini omanya. Jadi gimana Pak tax planning-nya? Ya, kalau ke anak dulu, habis ke anak ke cucunya kan bertahap. Nah, ini clear ya. Planning kan? Dari oma ke anak ke cucu gitu ya. Oke. Habis nih kelihatannya pertanyaan di kolom chat gitu ya. List pertanyaan saya juga habis teman-teman. Apakah masih ada yang pengen sharing, pengen bertanya atau pengen menuangkan unek-uneknya supaya tidak dikejar-kejar pajak? Silahkan, Ibu Evi Ongko. Ya, maaf ya Pak, nanya lagi ya Pak Anton. Silahkan. Ya, Pak Alek mau nanya, misalkan di SPT tahun lalu, kita belum melaporkan ada pembelian mobil misalkan. Misalnya mobilnya ada 2, tapi kita baru laporkan 1. Jadi mobil itu misalnya didapat di tahun 2019, tapi kita belum melaporkan di SPT 2019 dan 20. Kalau misalnya dia tiba-tiba muncul di SPT 2021, itu akibatnya apa ya Pak? Oh, kalau akibatnya, ya ditanya kalau mobil, kalau beli tahun 2019, ditanya ya sebaiknya dilaporkan di SPT 2019, pelaporannya. Tapi telat udah. Ya pembetulan, masih bisa. Kalau pembetulan nggak masalah sih, memang pembetulan khusus yang telat sih. Seperti itu. Kalau kita nggak melakukan pembetulan, gimana Pak Alek? Nah, ya kalau nggak pembetulan, ya saya bicara mengenai peraturan pajak dulu sih. Dalam peraturan pajak ya konsepnya seperti itu. Jadi sesuai harta yang dibeli, sesuai tahun dimasukkan sih. Jika tidak melakukan pembetulan, ya boleh mobil second tahun 2021 paling gitu. Oh, kita anggap beli second aja ya? Iya, paling gitu. Kalau beli second berarti seolah-olah belinya di 2021 dong? Iya, paling gitu sih. Ini dilakukan pajak sih sebenarnya. Atau melakukan tax amnesty ya Pak ya? Ya, tax amnesty, betul. Nah, untung Bu Anton ingetin. Kalau nggak di TA-in aja, iya, harta yang belum masukin, cocok di TA sih memang ya. Maksud Pak Alek PPS ya? Ikut PPS? Ya, PPS. Ya, tapi betul, PPS aja. Nah, jangan jual konteks pajak. PPS. Untuk ngingetin kan. Ya, mohon maaf, lupa lapor, PPS kan kita bayar, ya. Gitu ya Pak ya? Ya, betul. Pas, PPS salah satu topik lagi hot soalnya. Lingkungan usaha gitu ya. Pak Alek, jadi ada 2 option ya?
kita ikut pembetulan atau ikut PPS gitu ya? BPS sih paling tepat. Kalau ngomong saya. Peraturannya. Tapi ikut PPS kan pasti kena pajak jadinya ya? Pasti kena denda ya? Kena bayar istilahnya, bayar PPS ya. Kan nggak dikeluarin lagi, tinggal bayar pajak aja atas hak tersebut. Nggak. Oh iya deh. Kita nyebutin harganya itu harus sesuai atau dia nggak akan bisa ngecek dokumen? Atau terserah kita nyebutin harganya? Ini kalau pajak itu harus kasih tahu yang sebenarnya. Jadi jangan yang di luar konteks harga yang beli macam. Nah, masalah kawan-kawan itu tergantung pajak itu dianggap saya nggak tahu. Hanya Tuhan dan orang pajak yang tahu ya Pak ya. Maaf Pak Anton. Makasih Pak Alex. Makasih Pak Anton. Maaf Pak Anton. Ya. Sorry. Pak Leman silakan Pak. Mau menambahkan Ibu Ong tadi. Kalau saya usul di JP itu kan pasti punya data, apalagi pembelian mobil yang nilainya cukup signifikan, mobil terus rumah itu kan pasti mereka punya data. Jadi kalau saya usul daripada ikut PPS setor 14%, sebaiknya dia pembetulan. Asal dengan catatan antara omset yang dilapor masuk itu jangan sampai unbalance SPT. Maksudnya apa? Unbalance itu antara penghasilan dengan yang dilapor mestinya kan tercover. Sepanjang itu masih bisa memungkinkan, pembetulan is okay. Online, tinggal klik 10 menit beres. 2019, 2020 klik lagi 10 menit, total 20 menit beres. Ngapain kita setor 14%? DJP pasti itu punya data ngeling, apalagi tentang aset mobil dan rumah. Itu pasti jadi bidikan. Ngapain kita harus bayar 14%? Bisa berhemat, ya lebih baik. Kemudian juga kita lapor apa adanya, bukan ada apanya. Gitu mungkin. Terima kasih. Nah, 14%-nya mending kasih ke kita, Pak ya. Kita itu pembetulan. PPS sih. Nah, betul sih. Tadi sampai dua opsi pembetulan PPS. Nah, tergantung nilainya. Dan saya infokan bahwa mereka punya data dalam bentuk faktur pajak. Itu mesti hati-hati. Faktur pajak kan mobil kan pasti sudah PKP karena jualannya gede kan. Dia kalau faktur pajak ditarik data pajak ngeling, nah itu angka sekian sih. Gitu. Pasti yang pokoknya dua opsi, bukan opsi yang tadi jual konteks ya. Sesuai konteks dua opsi. Ya, makasih Pak Alex, makasih Pak Leman buat masukannya Pak Leman. Terima kasih Bu Evi, Pak Leman. Satu pertanyaan lagi, follow up dari Weni 97, gitu ya, terkait pendapatan sewa, Pak. Kalau tadi kan istilahnya, kalau kita yang harus bayar 10% ya, berarti istilahnya kita pemilik asetnya jadi yang rugi 10% ya? Atau mestinya harganya sudah dinaikkan dari awal 10% untuk buffer pajaknya, gitu. Oke. Itu sebenarnya dengan perjanjian sih. Kalau misalnya memang harusnya pada saat harga sewa, jadi contoh 100 juta sewanya. Nah, itu kan kita bayar pajak 10% itu supaya kita masuk ke SPT itu penghasilan yang punya apartemen. Nah, bukan soal masalah rugi nggak rugi. Kalau di pajak kan ada penghasilan bayar pajak istilahnya. Jadi kalau udah bayar pajak itu hasil sewa ya nggak usah bayar lagi, cukup satu tarif sewa doang. Itu istilahnya sih. Masalah rugi itu saya nggak tahu kan. Jadi rugi nggak ruginya relatif ya Pak. Ya. Kalau kita sudah alokasikan, mungkin kita nggak ngerasa rugi gitu ya. Kalau kita lupa alokasi, suruh bayar pajak, wah. Ya, pokoknya di sisi pajak, bayar pajak atas penghasilan. Nah, itu kan kita kan soalnya kan. Perjanjian kalian ya, ibaratnya. Sisi pajak pokoknya lapor, dihitung, kalau kurang bayar, ya, kalau udah pas ya sudah gitu ya. Ya. Yang penting bayar pajak, lapor pajak.
Nih, mumpung masih bulan Maret belum ada yang telat gitu ya. Iya, betul. Karena kemarin istri saya juga baru dapetan notification, Anda belum lapor pajak. Oh iya. Saya langsung diomelin, kok belum dilaporin? Oh iya, lupa saya. Pajak sekarang itu dia ngingetin 1 bulan sebelumnya ada tuh. Karena kalau nggak kayak gitu, kita pada akhir bulan biasanya orang suka mepet. Ngeheng, saya nggak bisa lapor. Sering. 2 tahun lalu sih, tahun lalu saya sekejar pribadi sama badannya. 2 tahun lalu dari jam 2 itu SP badan April, dari jam 2 sampai jam 4 itu nggak bisa lapor sama sekali, ngeheng, error mulu, maintenance service segala macam. Jam 7 baru nyala sampai jam 10, lalu maintenance lagi, mati lagi, udah jam 12. Jam 12 lewat bisa. Nah, lewat 1 hari dendanya nyala nanti ya. Iya, kan 0,1 detik tuh, waduh, bukti lapor 0,001, waduh, hapus dah. Jadi pastikan teman-teman stop dikejar pajak, segera miliki NPWP, dan segera lapor pajak teman-teman. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri sesi hari ini? Pak Anton, mau Silakan, Pak nambahin Leman. sedikit boleh? Mungkin kalau saya pernah ikut ini ya, sosialisasi orang DJP Pusat. Kenapa kemarin itu berubah? Teknis pelaporan sekarang ditutup yang model-model ESPT. Itu mereka punya dasar. Jadi saya pikir juga masuk akal ya. Belajar dari pengalaman, mereka itu kan getting better. Maksudnya bagaimana? Masa kalau misalnya WP kayak Pak Alex bilang tadi, detik-detik akhir 1 detik gitu kan. Nah, mereka belajar penyempurnaan, terus penyempurnaan gitu. Maka dibikinlah saluran yang lama itu bikin berat itu apa? Masalahnya apa? Jadi mereka kasih solusi dengan cara apa? Bikin metode e-form. Nah, e-form ini memang kalau yang belum familiar itu akan ketemu banyak persoalan. Tapi semua itu asal kita rajin masuk ke YouTube channel-channel tertentu, petunjuknya apa gitu kan, teknisnya apa, masalahnya kenapa e-form itu sulit. Semua itu ada solusi terpecahkan. Nah, berat yang untuk yang detik-detik akhir tadi, ESPT itu karena itu data laporan terutama yang penyusutan. Penyusutan itu yang bikin berat katanya. Jadi makanya lapor SPT-nya itu kita tarik data PDF seperti Pak Alex bilang, Adobe, nanti kerjanya offline. Kita selesaikan semua dengan catatan PDF itu jangan sampai ada warna merah. Satu file pun jangan sampai ada merah. Itu selama mereka tidak ada merah, jalan. Oke gitu. Nah, nanti pada saat sudah selesai draft yang kita bikin itu, nanti lapornya baru secara online. Tinggal submit kok. Nah, itu mungkin masukan yang dari DJP itu sangat ini ya, akomodatif gitu. Karena mereka tahu persoalan apa yang bikin keluhan-keluhan si WP itu, belajar dari pengalaman, terus solusinya apa. Nah, petunjuk mengenai Adobe itu tadi, itu semua ada di YouTube. Jadi kita harus sesuaikan PC atau laptop kita, itu Windows-nya Windows apa? Windows 10, Windows 11, atau apa. Nanti yang 32 byte atau 64 byte, itu juga harus kompatibel. Nah, nanti sudah selesai kita download, mereka menyediakan for free kok untuk yang teknis-teknis yang download Adobe. Formnya sudah selesai, nanti kita isi, nanti dapat password masuk ke email. Nah, kita isinya offline. Nanti dari offline itu sudah selesai, kita simpen dulu sebagai draft. Nanti kalau sudah kira-kira oke, nanti kita baru masuk ke online, kita submit, beres. Semoga ya tahun ini nggak ada masalah lagi ya. Tapi ya kita nggak tahu dengan berjalan waktu, besok-besok ada mungkin perbaikan lagi.
Mungkin kan kita harus ngikutin terus. Itu aja ya Pak Anton, Pak Alex. Mohon maaf. Terima kasih. Siap. Thank you Pak Leman informasinya. Nah, jadi memang lapor pajak berarti mudah ya Pak ya. Ada formnya, tinggal isi, yang penting nggak merah, beres, upload. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan iseng nih katanya, dari MY gitu ya, nama disamakan ini ya. Pak Alex, orang pajak itu nyecer orang-orang yang kelihatan punya aset atau tabungan berapa ratus juta sih Pak, gitu ya. Wah kakak, saya orang kecil, nggak usah terlalu takut dikejar pajak kan Pak, gitu. Jadi pajak tuh nggak lihat orang besar, orang kecil, orang kaya atau miskin. Nah lo. Jadi kemarin tahun lalu kan simulasinya pernah mengangkut besar 600 orang salah. Untuk taruh di pusat, nah taruh di pusat itu adalah menarik data. Jadi orang pusat itu akan menarik data wajib pajak. Nah, setelah ditarik dapat temuan, dia dikirim ke KPP. Nah dari KPP akan dikirim ke wajib pajak. Tahun lalu banyak juga yang kena dikirim ngeling, oh ini ada sini. Nah, ada ngeling sampai akhirnya bilang 1000 surat kena dikirim ke saya mabok ya. Kan wajib pajak kaget dapat surat ya. Kita konfirmasi seperti apakah benar nggak segala macam. Nah, seperti itu sih. Jadi besar kecil kena. Bahkan kalau ada sih klien dia lupa kalau dia punya tabungan misalnya, tabungan 1 M tahun 2016. Nah, itu ketahuan. Jadi pajak itu 5 tahun, dia cari data 5 tahun. Dari 5 tahun dari kemarin 2021 16 kena. Nah, pasti dikirim, oh ini ada deposito 1 M, kok dia nggak dimasuk di SPT. Nah, ada potensi pajak, kasih tabel sekian 1 M potensi pajaknya, tolong dilaporin. Kalau salah tuh. Oh ya, potensi pajak dikasih tahu dulu. Potensi pajak sekian. Dihitungin pajak sekalian pakai pajak progresif. Nah, berarti tidak mengenal orang besar, orang kecil ya, MY. Ini mungkin MY-nya mau live langsung menanyakan Pak. Kita spotlight, silahkan. Nah, ini nih MY-nya nih. Pak, mau tanya, itu kalau misalnya orang pajak itu dia bisa tahu aliran dana rekening kita nggak sih Pak? Kalau jadi aliran, jadi gini Pak, saya cuma takut aja sih. Gini, kan saya punya kayak kakak ipar gitu lah, gitu. Saya nggak tahu dia kerjanya tuh marketing di bank, entah gimana. Dia selalu minta nomor rekening saya untuk ditransfer uang gitu. Wow. Jadi cuma lewat. Ya, kalau 10 juta, 20 juta per bulan masih oke lah. Tapi pernah tuh ada beberapa kali tuh ada 100 juta, 200 juta gitu. Jadi agak-agak serem-serem. Ya, tapi cuma lewat doang gitu loh. Sehari atau mungkin seminggu ngendep terus transfer ke sana ke kakak, ke ipar itu. Itu problem nggak sih gitu loh? Itu lewat hasilnya sama nggak? Masuk sama keluar? Atau berkurang 2%, 1%? Enggak. Kamu catat nggak? Enggak. Jadi full. Jadi uang lewat. Ya kadang sih ada. Jadi kakak mertua, ini nih, karena lu udah bantuin gua kasih gitu loh. Jadi kayak uang lewat gitu loh. Itu problem nggak ya? Maksudnya ngelihat dana pajak nih bisa ngelihat dana rekening kita nggak sih gitu? Nah, ini penadah loh ini. Oke, kalau ya saya sih itu saya bicara mengenai pribadi saya, pendapat pribadi ya, bukan di luar peraturan, dan saya nggak tahu juga tuh mekanisme pajak seperti apa kan. Nah, kalau menurut logika saya adalah itu mutasi-mutasi bank itu belum sampai ke pajak. Paling ke ini kali yang bisa dicek, tapi itu pun kalau cek siapa yang perusahaan yang itu cek dana aliran tuh yang untuk KPK tuh badan apa? PPATK. PPATK betul. Paling dia yang bisa. Tapi kalau bank itu gini, 2018 simulasinya pernah ngomong ke pihak bank. Semua hasil akhir tahun lah,
itu di atas 1 M, dulu tambah 200 juta sih. 200 juta lapor ke OJK. Jadi mungkin mereka punya sistem sendiri di bank, akhir tahun lapor. Nah, diprotes oleh Gakindo, perdagangan itu kan. Nah, diprotes, 200 juta kok kecil nih, usahanya butuh duit 200 juta bolak-balik. Masa mesti lapor misalnya kayak gitu. Akhirnya dibuatlah 1 M. Nah, 1 M mesti lapor. Jadi, kalau punya sambungan deposito dan sebagainya 1 M, itu kemungkinan besar kena. Karena sistemnya mereka ada, tinggal cepat atau lambat tinggal orang nyari datanya gitu, ketahuan nggak? Karena sudah terbukti sih. Berarti maksudnya kalau punya tabungan di akhir tahun ada deposito 1 M bisa jadi kena gitu? Iya, kalau lebih. Jadi kena, kok nggak jadi SPT gitu? Karena kan kalau pilih saya, nggak mungkin dia mutasi orang bank laporin semua ke pemerintah. Ya, bank kagak saya pokoknya nggak IT meledak. Berarti kalau misalnya di bulan November saya transfer uang 1 M ke rekening Anton gitu, aman berarti saya, Pak? Iya. 31 Desember kena ya. Soalnya saya nggak bisa menjamin dan saya nggak tahu sistemnya. Tapi menurut pendapat saya, menurut logika saya dan menurut peraturan pajak yang nilainya 1 M. Nah itu. Karena ada juga cerita klien cerita punya teman orang kaya, dia punya deposito 3 M. Di Desember awal dia tarik, di Januari dia setor lagi 3 M cash pakai gobak. Tahu di rumah dulu, kembali lagi ke bank gobak. Jadi dia nggak masuk ke tabungan. Jadi dia kayaknya jatah pajak kalau dikasih tahu kali oleh konsultannya. Bu, ada yang komentar lagi. Hati-hati dengan penerimaan uang numpang lewat. Secara pajak akan dianggap atau dipandang pendapatan. Nah, itu kalau nggak dianggap pendapatan, dianggap cuci uang loh nanti. Ya, pertanyaannya kan lain, bukannya masalah ini. Betul, kalau dia saya menjawab sesuai pertanyaan. Kalau itu komisi kan dapatnya, oh ini dikasih penghasilan seperti itu. Nah, kalau numpang lewat kayak itu, ya lebih aja deh pencuci uang. Nah, tapi bukan pajak, di luar konteks pajak nih. Kalau pajak sudah sesi yang berikutnya ya, stop dikejar baris krim gitu ya. Oke, kalau gitu, thank you. Pak Anton, izin Pak Anton menambahkan. Bu Sri Mulyani, barangkali butuh sistem big data, gitu ya. Silakan hubungi kita. Nah, yang lebih canggih ya. Kita upgrade sistemnya lebih canggih, gitu ya. Ide saya nyusahin orang lain nanti jangan-jangan. Izin Pak Anton. Silahkan, ada Pak Leman. Silahkan Pak. Iya, ini menarik topiknya. Semakin lama semakin asik. Kebetulan. Semakin hot gitu ya Pak. Iya, saya sering ikut ini sosialisasi, setiap ada sosialisasi orang pajak saya ada ikutin. Jadi mau nggak mau saya sedikit berbagi lah apa yang saya dengar, apa yang saya ini bisa saya ceritakan Pak Anton ya. Izin ya Pak Anton. Silakan Pak Leman. Jadi gini, pada waktu itu ya ini orang pajak Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Terus Dirjen Pajaknya Pak Suryo Utomo beserta dirjen-dirjennya itu dikumpulkan. Mereka mengundang siapa? Narasumber. Terus mereka ini punya program roadmap. Ya, mulai dari tahun 83 sampai ke depan. Nah, di dalam roadmap-nya itu, jadi ini si Pak Suryo ini mengultimatum nih di depan undangan anggota Perbanas, Himbara, seluruh kepala perbankan, mereka kumpulkan di dalam satu meja. Jadi pada saat itu di ultimatum nih direktur IT-nya. Roadmap-nya tuh apa? Nanti Oktober tahun depan itu, kenapa sekarang ada sosialisasi tentang PPS, program amnesti kedua. Jadi terus NPWP-nya nanti akan berubah menjadi NIK. Nah, rupanya mereka punya rencana nih. Jadi direktur IT ini kalau gagal Oktober itu akan ya mau enggak mau digantilah gitu kan. Pertaruhannya jabatan. Jadi mereka itu untuk hal-hal yang transfer kayak gini kita sebaiknya
ini saya usul aja ya, hindarin yang begini-begini, hindarin, jangan bikin masalah. Karena apa? Karena tangannya si DJP sebentar lagi akan sampai nih ke perbankan. Untuk apa mereka ngumpulin Perbanas, Himbara, kepala perbankan? Tentu punya maksud. Jadi semua langkah, semua gerak-gerik kita, kalau sudah NIK nih, NIK itu mereka sudah ini loh sama Disduk Capil, itu sudah ada MOU, sudah ada kerjasama. Artinya seluruh Disduk Capil punya data, itu kan tidak bisa dimanipulasi. Itu kan ID masing-masing kan berupa iris, berupa sidik jari, semua ya lebih dibilang lah 99% akurat. Nah, tinggal tangannya sedikit lagi nih ke perbankan. Nah, 2023 Oktober di depan mata ini. Kalau sudah sampai ke sana, ya kita lihatlah nanti. Jadi makanya sekarang dikasih kesempatan nih, yang punya dosa PPS lah, ikut gitu. Jadi ya ini kan ada kesempatan gitu kan. Jadi Mbok ya manfaatin. Nanti 2023 Oktober, kalau nggak salah ya, roadmap-nya itu, mereka ada testing dulu, UAT dulu, sebelum UAT SID kan, user accept test, udah tank, oke layak, Oktober harus jalan. Ultimatum ini didapat langsung dari presiden kita. Jadi otomatis ke bawah, ini taruhannya direktur IT-nya yang akan melayang nih. Mohon maaf, kalau semua itu kan memang punya resiko. Di challenge, tentu kamu harus bisa buktiin kemampuanmu bagaimana, kan gitu kan. Ya, namanya eranya Jokowi kan gitu kan. Nggak tahu kalau sudah ganti kepemimpinan mungkin akan berubah lagi ya, kita nggak tahu ya. Tapi saran saya sebaiknya apa yang jadi resiko sebaiknya kita hindarin lah. Kalau yang belum ikut PPS ya ngaku dosa lah, ikutlah 14% kok. Ya lumayan sih. Tapi kalau seperti contoh Ibu Ong tadi, kalau masih memungkinkan antara penghasilan dengan penambahan aset itu seimbang, jangan unbalance. Unbalance artinya ya penghasilan lo 1M, lo nambah harta 1,5, ya minus dong, 500 lo harus setor gitu. Tapi sepanjang itu masih memungkinkan ya pembetulan. Tapi kalau ada dosa, omsetnya 1M, ngakunya tahu-taunya ada 10, ya ngaku dosa, ikut PPS, harta neto kan udah kan, ya udah 14%, udah besok-besok nggak akan diobok-obok gitu. Itu Pak Anton, Pak Alex, ya terima kasih. Thank you Pak Leman. Nah, mungkin kita satu pertanyaan lagi penutup gitu ya. Pak Alex, batas 1M yang tadi di-hit itu di satu bank atau dikumpulkan akumulasi dari total banyak bank? Kalau itu saya kurang tahu untuk banyak bank. Yang pasti gini, yang sudah terjadi kasusnya adalah contoh bank Permata 1M, itu ketahuan ada deposito 1M atau tabungan 1M. Nah, jadi bukan kumulatif, jadi saldo akhir aja ditarik. Bukan langsung saldo akhir. Portfolio kita di 31 Desember, kira-kira Ya, gitulah ya. akhir, betul. Kalau saya biasanya suka minta ke bank tuh, minta portfolio saya selama di 31 Desember tahun kapan, biasanya gitu. Biasanya bank mau kasih sih, kita akan dikasih lengkap. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih Pak Alex, dokter pajak yang sudah menemani, serta teman-teman yang tadi sudah bertanya maupun yang sudah sharing di sesi kita. Karena mengingat waktu juga sudah mau makan siang, gitu ya. Mungkin saya akan akhiri sesi hari ini. Kita juga mohon maaf kalau ada kurangnya. Semoga sharing kita bermanfaat. Lalu Bro Martinus juga sudah sharing tadi terkait untuk link survei acara berikut. Mohon Bapak Ibu, teman-teman boleh sebelum live boleh bantu kita berikan survei tanggapannya. Lalu untuk teman-teman yang perlu bantuan profesional supaya stop dikejar pajak gitu ya,
kita juga sudah share kontak Dr. Alex gitu ya. Silahkan bisa dihubungi gratis, ngubunginnya gitu ya. Nanti selanjutnya tinggal silahkan ngobrol langsung dengan Dr. Alex. Terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan ke Bro Berfik, Ketua BIK kita, dan Panitia. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih banyak Pak Anton sama Pak Alex ya atas waktunya dan narasumbernya yang sangat luar biasa, juga dipandu sama moderator ya. Oh ya, teman-teman, boleh dong kita nyalain dong kameranya, kita sesi foto dulu ya. Biar kita ada agenda. Biar kita bisa mengabadikan momen ini. Bisa dibantu, Bro Martinus Yopi? Di sini nggak ada orang pajak langsung kan, nanti mukanya kelihatan nih orang pajak. Tadi kan saya udah tag @KPP sama Bu Sri Mulyani. Nanti di sosial media kita tag dong mereka ya. Ayo teman-teman, tenang. Data yang ada di sini semuanya aman terkendali. Tidak ada orang pajak harusnya. Boleh. Sudah punya KTP, sudah punya NPWP, sudah lapor pajak, kan? Muka-muka yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik boleh dibuka videonya. Saya mulai dari halaman 1 saya dulu ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, halaman kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Silakan Bro Berfik. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir ya dan ikut meramaikan event ini, dan juga kembali ya kepada tim Aro yang luar biasa ya, Pak Sis juga, dan juga Pak Alex dan Pak Anton ya sebagai narasumber dan moderator yang keren hari ini, caranya top. Nanti selanjutnya BIK akan ada event charity sih gitu ya. Nanti kita bisa blast lagi sih selanjutnya seperti apa teknisnya ya. Untuk charity. Oke. Selamat siang teman-teman. Selamat makan siang dan sehat selalu. Thank you. Thank you semuanya. Yo semua.